Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan etika dan moral pada mata kuliah Etika Bisnis Prodi Manajemen Fakultas Social Science. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota pada kelompok 1. Yang pertama ada ketua kami yaitu Aldi Ahmad Fauzi, Anissa Sarunia selaku anggota, Salsabila selaku anggota, dan saya sendiri Salsabila selaku anggota. Langsung saja kita beralih ke pembawaan materi yang sudah kami siapkan sebelumnya. Etika dan moral. Kata atau istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti ethos, yang berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Kata etika cukup dekat dengan kata moral. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu mos. Moral adalah ilmu pengetahuan tentang asas akhlak. Etika dapat dijelaskan dengan 3 arti, yaitu yang pertama 1. Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Dan yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Yang ketiga, atau yang terakhir, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dan selanjutnya, saya akan membahas peran penting dan moral dalam bisnis. Etika bisnis ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan perusahaan, yaitu untuk membangun suatu perusahaan yang kuat dengan daya saing yang tinggi. Adanya etika bisnis sebagai suatu acuan berperilaku dalam sebuah perusahaan yang biasa membentuk norma serta perilaku karyawan dan pemimpinan sebagai sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis umumnya akan mempunyai citra dan terus membaik dan pelanggan yang terus semakin bertambah. Perusahaan pun menjadi dapat berkembang dan mencapai target dengan sukses dan sangat maju. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Salsabila. Selanjutnya, manfaat etika dan moral dalam bisnis. Yang pertama, memiliki citra baik di mata konsumen. Citra atau gambaran yang baik pada perusahaan dapat dikenal oleh masyarakat umum, bahkan calon konsumen lainnya, sebagai suatu pertimbangan yang dapat menguntungkan perusahaan. Yang kedua, menjunjung nilai moral. Terlaksananya etika dalam moral dapat menjunjung tinggi nilai moral perusahaan tersebut. Contohnya, sopan santun dalam bertutur kata sesama karyawan dapat membangun suasana yang lebih akrab satu sama lain. Yang ketiga, perusahaan menjadi terpercaya. Jika kepercayaan sudah didapat dari konsumen, bukan tidak mungkin perusahaan dapat dinilai sebagai perusahaan yang loyal dalam menjalankan bisnis. Yang keempat, memperhatikan kepentingan bersama. Mementingkan kepentingan individu atau golongan tertentu dalam perusahaan merupakan kebiasaan buruk perusahaan yang harus ditinggalkan agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh karyawan. Selanjutnya, perbedaan etika dan moral. Perbedaan etika dan moral terletak pada standar nilai baik dan buruknya berasal. Dalam hal ini, nilai baik dan buruk pada etika berasal dari standar masyarakat yang menjadi aturan tersendiri dalam kehidupan di masyarakat. Sedangkan standar nilai baik dan buruknya dalam moral lebih cenderung mengacu pada prinsip individu untuk menilai hal yang benar dan salah. Saya Anissa Sarunia, saya akan membacakan 5 karakteristik standar moral. Yang pertama, secara serius memberikan kemaslahatan dan kemudaratan bagi umat manusia. Yang kedua, standar moral tidak dibentuk atau diubah oleh pihak atau badan-badan yang memiliki otoritas tertentu. Yang ketiga, standar moral berkaitan dengan masalah-masalah yang kita anggap dapat berubah atau lebih diutamakan dibandingkan nilai-nilai lain termasuk kepentingan pribadi. Yang keempat, standar moral didasarkan pada pertimbangan tidak memihak. Yang kelima, standar moral berkaitan dengan emosi khusus atau kosakata khusus. Ciri-ciri etika. Yang pertama, etika akan tetap berjalan meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Yang kedua, etika sangat berhubungan erat dengan tindakan atau perilaku manusia. Yang ketiga, pada etika terdapat sudut pandang yang dilihat dari sudut pandang batin manusia. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan jenis-jenis etika.
Jenis-jenis etika terbagi menjadi 4, yaitu etika deskriptif, etika normatif, etika umum, dan etika khusus. Etika deskriptif adalah etika yang menggambarkan atau ilustrasikan tingkah laku seseorang yang bisa dilihat dari nilai-nilai baik atau buruknya. Kedua, etika normatif. Etika normatif adalah etika yang berkaitan dan mempelajari tentang ukuran baik ataupun buruknya tindakan seseorang terhadap orang lain. Ketiga, etika umum. Etika umum membahas tentang macam-macam hubungan atau kondisi dari seseorang untuk berperilaku secara etis dalam mengambil berbagai macam aspek kebijakan berdasarkan teori-teori moral. 4. Etika khusus. Etika khusus pada umumnya terbagi lagi menjadi 3, yaitu 1. Sosial, 2. Individu, 3. Etika terapan. Yang dimaksud dengan sosial adalah salah satu etika yang dilakukan seseorang dan harus bertanggung jawab terhadap sosial ataupun hubungan sesama umat manusia dalam aktivitas sehari-hari. 2. Individu. Individu merupakan sebuah tingkah laku yang lebih menekankan hal kewajiban manusia dalam pribadi yang lebih baik lagi. 3. Etika terapan. Etika terapan adalah merupakan sebuah tingkah laku yang digunakan di dalam sebuah profesi seseorang yang berperilaku baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis moral. Jenis moral terbagi menjadi 4, yaitu 1. Ketuhanan, 2. Ideologi, 3. Kesusilaan, 4. Disiplin dan hukum. Yang dimaksud dengan ketuhanan adalah merupakan semua hal yang berhubungan dengan keagamaan berdasarkan ajaran agama tertentu. Kedua, ideologi. Ideologi merupakan semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan kepada cita-cita bangsa dan negara. 3. Kesusilaan. Kesusilaan merupakan semua hal yang berhubungan dengan kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 4. Disiplin dan hukum. Yang dimaksud dengan disiplin dan hukum merupakan semua hal yang berhubungan dengan kode etik dan hukum yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok 1, saya mewakili teman-teman saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan yang didapati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.